balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Kali ini kira-kira aku mau ngobrol bersama kalian tentang apa? Oke, kali ini aku mau ngobrol tentang kalian bagaimana sih Kak tips belajar anak kuliahan atau mahasiswa. Jadi teman-teman ini sudah masuk bangku kuliahan tapi masih bingung atau masih menerapkan sistem metode cara belajar anak SMA, hafalan misalnya. Udah nggak zaman, udah beda. Teman-teman harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kampus, teman-teman yang baru, dosen yang baru dari semua lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman harus tahu metodenya. Gimana sih efektif belajar di kampus yang berbeda dengan mahasiswa? Langsung aja, nggak usah lama-lama. Yang pertama, teman-teman harus mampu belajar secara mandiri. Mungkin ketika dulu teman-teman masih SMP atau SMA, teman-teman belajarnya masih dibimbing oleh orang tua atau guru les. Tapi sekarang sudah mahasiswa, beda lagi. Teman-teman nggak bisa begitu menggantungkan diri kepada orang lain. Tapi teman-teman yang harus menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Apalagi sekarang kan eranya digital, teman-teman bisa berselancar kemanapun. Perpus digital bisa diunduh lewat HP, teman-teman bisa mencari teori, mencari PPT, ataupun mencari materi kampus melalui dunia maya, internet. Jadi teman-teman di sini harus belajar secara mandiri. Bukan seperti anak SMA, hafalan kemudian udah. Tetapi ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa, dosen memberikan suatu materi, teman-teman yang mengembangkan sendiri, teman-teman yang mencari tahu ini seperti apa. Karena di kampus itu kan dosennya banyak, mata kuliahnya biasanya satu mata kuliah itu ketemunya tatap muka 14 sampai dengan 16 kali pertemuan. Di situ dosen itu tidak mungkin menjelaskan satu buku atau dua buku atau tiga buku semua dijelaskan, enggak. Tapi beliau hanya memancing aja, mematik-matik diskusi. Kemudian teman-teman nanti kalau ada yang nggak tahu, teman-teman bisa bertanya kepada dosen. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua ini juga berkaitan dengan tips yang pertama. Kembangkan materi yang sudah diberikan oleh dosen. Dosen itu kan biasanya memberikan satu materi apa nih hari ini, B materi apa nih. Nah, teman-teman silahkan mengembangkan dengan membaca buku-buku lain yang sudah disarankan atau referensi-referensi lain yang sudah dosen tuh udah ngasih tahu kan. Kalau yang pertama kali kita buku kuliah RPS-nya ini, buku yang saya pakai ini. Nah, itu teman-teman silahkan membaca. Sekarang kan dunia sangat terbuka, belajar itu sangat mudah dimanapun, kapanpun, di kereta, di kampus, teman-teman bahkan mohon maaf lagi di belakang aja teman-teman bisa belajar sambil membaca buku, sambil membaca lewat HP kan bisa. Jadi kembangkan materi yang sudah diberikan oleh dosen. Nanti ketika teman-teman bingung di pertemuan berikutnya dengan dosen silakan bertanya. Jangan sampai sungkan teman-teman, kira-kira Pak ini saya membaca ini kok saya masih bingung ya, kira-kira ini maksudnya apa ya, silakan bertanya dengan dosen. Kalau dulu tuh malu bertanya sesat di jalan, kalau sekarang masih berlaku nggak ya? Malu bertanya di kelas, sesat di jalan pula, maksudnya nggak mudah nih materinya tentang apa. Walaupun menurut aku secara pribadi ya, yang namanya kita belajar itu butuh penafsiran. Nggak mungkin kita membaca satu buku A itu ada kalimat apa misalnya, kita nggak ngerti, kita tiba-tiba bisa menafsirkan sendiri nggak bisa. Tapi kita butuh guru, butuh dosen untuk memberikan satu penjelasan yang lebih lanjut terkait kebingungan kita. Karena beliau sudah belajar lebih dahulu, mungkin juga sudah kuliah lebih dahulu dibandingkan dengan kita. Kemudian masuk ke tips yang ketiga. Namanya mahasiswa, teman-teman sudah gede, sudah dewasa. Lingkungannya baru, kayak aku katakan tadi di awal ya, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ketika teman-teman menjadi mahasiswa, cara belajarmu itu adalah dengan berdiskusi. Berdiskusi dengan siapa Kak? Ya, berdiskusi dengan siapa Bu? Ya, teman-teman bisa berdiskusi dengan kakak tingkat, dengan dosen, kemudian dengan ahli, dengan pakar. Silahkan teman-teman, karena sekarang ini kita tidak sulit untuk menemui seseorang. Misalnya, saya menulis tentang feminisme. Kan teman-teman bisa nih cari di Instagram, cari Facebook, oh ini Bu Risma ini nulis tentang feminisme, saya coba diskusi dengan beliau lewat sosial media atau via telepon atau secara langsung. Pasti ketika teman-teman niatnya memang diskusi, para pakar itu akan terbuka, gak akan menutup ilmu. Atau teman-teman bisa nih ngobrol dengan kakak tingkat yang memang sudah menjalani mata kuliah itu sebelumnya. Sudah menjalani mata kuliah statistika misalnya, sudah melalui dulu. Kakak tingkat kan sekarang udah semester 6 atau semester 5 atau semester 7, berarti kan dulu pernah kuliah. Nah, kita tanya, kira-kira materi ini tuh tentang apa sih Kak?
kakak tingkatmu. Kemudian nanti biasa dosen itu akan pola-pola belajarnya, pola-pola diskusi di kelas itu seperti apa. Atau teman-teman juga bisa ke dosennya sendiri bertanya, boleh di dalam kelas ataupun di luar pembelajaran masih dalam lingkungan kampus. Nah, silahkan teman-teman bisa berdiskusi. Kemudian tips yang kelima, gimana cara belajar yang efektif di kampus. Bukan tips yang kelima, tapi tips yang keempat, mohon maaf. Tips yang keempat itu silahkan kembangkan bakatmu yang lain di luar jam perkuliahan. Apa sih maksudnya? Nah, ketika teman-teman menjadi mahasiswa, belajar itu bukan hanya di ruang kelas, bisa di luar kelas ataupun dari pengamatan juga bisa. Nah, teman-teman ketika teman-teman ini masih mahasiswa, silahkan optimalkan fasilitas dari kampus. Kampus kan ada nanti UKM, organisasi mahasiswa, BEM, atau yang berkaitan dengan keagamaan itu pasti ada. Silahkan diikuti, karena itu akan membantu kamu untuk menjadi lebih mudah untuk bersosialisasi gitu. Jadi nggak cepet grogi, nggak takut dengan orang, karena udah biasa sosialisasi dengan orang lain, sudah biasa komunikasi dengan orang lain, sudah biasa mengatasi suatu masalah dalam organisasi. Dan ini menjadi poin plus loh. Bisa Mbak, kenapa? Karena ketika nanti teman-teman lulus kuliah, teman-teman bekerja, nah teman-teman mau cari kerjaan, bukan kerja maksudnya, bukan kerja, tapi ketika teman-teman mau cari pekerjaan, teman-teman pasti akan tanya, pengalamanmu apa? Organisasi yang pernah diikuti apa? Kamu di kampus juara apa? Lomba apa? Nah, teman-teman silahkan mengembangkan bakatmu ketika teman-teman di kampus, ikuti UKM, ikuti mahasiswa berprestasi, ikuti kegiatan pembuatan PKM, program kegiatan mahasiswa ya, program kreativitas mahasiswa atau apapun yang memang disediakan oleh kampusmu, silahkan ikuti. Selain melatih untuk nggak grogian, apalagi nanti ketika teman-teman sidang skripsi, teman-teman pasti grogi, tetapi ketika teman-teman sudah biasa ikut UKM, teman-teman ada groginya, tapi dikit kali ya, sedikit banget, nggak seperti yang orang nggak biasa ikut UKM atau ikut organisasi, pasti tingkat groginya lebih tinggi. Nah, yang terakhir sebetulnya aku kayaknya kecepatan ngomongnya ya, harusnya yang kelima ini yang aku sampaikan ke Mapres tadi ya. Nah, yang terakhir ketika teman-teman sedang berada di kampus, teman-teman juga bisa meningkatkan skill atau cara belajar mahasiswa itu dengan cara mengikuti program pertukaran pelajar di kampus. Pasti ada, di kampus manapun pasti ada yang namanya pertukaran pelajar, misalnya anak UGM kemudian nanti pertukaran pelajar di Belanda, di Jerman, di Singapura, di Malaysia, Thailand, pasti akan ada program-program seperti itu. Silahkan teman-teman diikuti. Nah, pastinya ya nggak langsung kayak siapa aja ikut, ya ayo siapa yang ikut, enggak, pasti kan ada banyak orang yang minat dan ada penjaringan siapa nih yang paling berhak untuk lolos, karena kan didanai oleh kampus, ada biaya dari kampus, walaupun nanti biasanya juga mahasiswa ngerogoh kocek sendiri, tambahan lah ya, wajar-wajar aja seperti itu. Nah, agar teman-teman bisa optimal belajar di kampus atau tips belajar ala-ala mahasiswa, silahkan teman-teman mengikuti program pertukaran pelajar, karena ini pengalamanmu bakal lebih banyak lagi ketemu dengan orang-orang baru, bahkan orang-orang baru yang beda budaya dengan kita, beda negara dengan kita, khasanah pengetahuanmu itu akan lebih kaya lagi. Teman-teman juga bisa kok ikut misalnya pertukaran pelajar atau apa sih, kalau diskusi atau sharing knowledge lah. Misalnya kalau aku dulu S2 dari UGM, kita sharing knowledge ke Bali, di Udayana atau bukan Udayana, di Bali lah pokoknya, aku lupa. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara tips belajar mahasiswa, karena di situ teman-teman bisa diskusi, ketemu orang baru, dan banyak lagi kegiatan yang teman-teman bisa ikuti. Nah, itu tadi tips-tips belajar ala mahasiswa yang berbeda dengan anak-anak waktu SMP ataupun SMA. Kalau boleh aku ulang lagi, yang pertama, silahkan belajar secara mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, karena kesuksesan itu adalah kamu sendiri yang mengusahakannya. Nah, yang kedua, kembangkan materi dari dosen. Di kelas dikasih apa nih? Oh ya, berarti aku baca buku yang lain lah yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian yang ketiga, silahkan teman-teman diskusi dengan orang lain. Teman dekat, bestie, dosen, guru, ataupun pakar. Kemudian yang keempat, silahkan teman-teman mengikuti UKM atau organisasi-organisasi di dalam kampus. Nah, yang kelima, silahkan teman-teman mengikuti pertukaran pelajar. Ini sangat menyenangkan, membanggakan, teman-teman bisa ketemu dengan orang-orang baru. Nah, itu tadi ya yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang tips belajar menjadi mahasiswa. Semoga apa yang aku sampaikan dari awal sampai dengan akhir bermanfaat dan teman-teman itu betah nyimak video aku. Terima kasih semuanya. Semoga nanti aku bisa memberikan video-video yang lain yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Hayo, siapa nih yang belum subscribe channelnya?
Risma N Rahmawati. Silakan teman-teman subscribe dulu, disukai juga boleh. Kalau teman-teman ada komentar, langsung aja di kolom komentar atau lari ke Instagram aku di @risma_n_rahmawati. Sampai di situ dulu, bye.